Salam anak-anak, kita akan memulai pembelajaran kita pada saat pagi hari ini, Rabu 19 Agustus 2020. Masih tentang tema 2 selalu berhemat energi. Di video PowerPoint ini Mem akan memberikan pembahasan Bu Pena, latihan-latihan soal halaman 92 sampai dengan 94. Silakan anak-anak buka Bu Penanya karena nanti hari Jumat kita akan penilaian tugas mandiri atau ulangan tema 2 subtema 1. Jadi video ini ditonton ya anak-anak bersama dengan video yang kemarin Mem kirimkan. Yang pertama muatan IPA KD 3.5 ada di halaman 92. Soal yang pertama, sumber energi terbesar bagi makhluk hidup di bumi adalah? Jawabannya C. Matahari. Soal nomor 2. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Tumbuhan menggunakan energi cahaya matahari untuk? Jawabannya D. Berfotosintesis. Pertanyaan nomor 3. Energi angin dimanfaatkan oleh nelayan untuk? Jawabannya, nelayan menggunakan energi angin untuk berlayar mencari ikan. Pertanyaan nomor 4. Bagi tumbuhan yang sedang berbunga, energi angin dimanfaatkan untuk? Jawabannya, menyerbuki bunga atau menerbangkan serbuk sari. Pertanyaan yang terakhir untuk muatan IPA ini adalah, mengapa tumbuhan yang diletakkan di ruangan terbuka dan terkena cahaya matahari terlihat lebih segar dan subur dibandingkan dengan tumbuhan yang tidak terkena cahaya matahari? Jawabannya, karena tumbuhan yang terkena cahaya matahari melakukan fotosintesis lebih baik, sehingga kebutuhan makanan tumbuhan terpenuhi. 2. Muatan Bahasa Indonesia KD 3.1. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Teksnya adalah, burung kutilang merupakan sumber daya alam. Burung kutilang memiliki suara merdu. Panjang tubuh burung kutilang hanyalah 20 cm. Tubuh burung kutilang berwarna coklat kelabu. Bagian dada dan lehernya berwarna keabu-abuan. Burung kutilang dapat ditemukan di pekarangan kebun dan hutan kecil. Nah, itu teksnya. Sekarang kita ke soal yang pertama. Gagasan pokok pada teks di atas adalah? Jawabannya B. Burung kutilang merupakan sumber daya alam. Pertanyaan nomor 2. Gagasan pendukung pada teks di atas adalah? Ada pada kalimat yang kedua sampai dengan yang terakhir, yaitu pertama, burung kutilang memiliki suara merdu. 2. Panjang tubuh burung kutilang hanyalah 20 cm. 3. Tubuh burung kutilang berwarna coklat kelabu. 4. Bagian dada dan lehernya berwarna keabu-abuan. Yang terakhir, burung kutilang dapat ditemukan di pekarangan, kebun, dan hutan kecil. Muatan Bahasa Indonesia KD 3.2. Soal nomor 3-nya, salah satu cara mengolah informasi adalah dengan membuat? Jawabannya C. Peta pikiran. 4. Tuliskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menceritakan informasi dari gambar. Jawabannya, pertama, amati gambar. 2. Tulislah informasi yang kamu dapatkan dari gambar. 3. Buatlah gagasan pokok yang sesuai dengan gambar. Setelah kamu melakukannya, baru yang terakhir, buatlah paragraf sesuai dengan gagasan pokokmu yang kamu buat tadi. 5. Perhatikan gambar berikut. Gambarnya ada di buku Bu Pena kalian masing-masing. Pertanyaannya adalah, tentukan gagasan pokok dari gambar tersebut, lalu buatlah sebuah paragraf dari gagasan tersebut. Jawabannya, karena gambarnya adalah tentang bahan bakar, jadi paragraf yang dibuat tentang bahan bakar. Paragraf yang dibuat disesuaikan dengan siswa. Contohnya di sini ada membuat, gagasan pokoknya adalah kelangkaan bahan bakar minyak. Paragrafnya, mobil dan motor membutuhkan bahan bakar minyak. Saat ini kebutuhan bahan bakar minyak semakin tinggi karena bertambahnya penggunaan kendaraan bermotor tersebut. Namun, hal ini tidak diiringi dengan sumber bahan bakar minyak yang juga ikut bertambah.
Dampaknya, bahan bakar minyak semakin langka. Itu contoh paragraf yang membuat. Muatan IPS KD 3.1 Bu Pena halaman 93. Pertanyaan nomor 1, sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu? Jawaban yang benar di pilihannya adalah C. Tumbuhan. Pertanyaan nomor 2, sagu merupakan hasil bumi daerah? Jawaban di pilihannya adalah A. Papua. Pertanyaan nomor 3, jagung dapat dimanfaatkan sebagai? Jawabannya, jagung dimanfaatkan sebagai makanan pokok dan bahan hiasan. Pertanyaan nomor 4, tuliskan hasil tambang dari kota-kota berikut: Dumai, Bukit Asam, Padalarang, Tembagapura. Jawabannya adalah yang A. Dumai hasil tambangnya adalah minyak bumi, Bukit Asam hasil tambangnya batu bara, Padalarang hasil tambangnya batu kapur, dan yang terakhir Tembagapura hasil tambangnya adalah tembaga. Pertanyaan yang terakhir nomor 5, menurutmu pulau manakah yang paling banyak menghasilkan bahan-bahan tambang berikut? Minyak bumi dan emas. Jawabannya A. Minyak bumi paling banyak dihasilkan oleh Pulau Sumatera dan Jawa. B. Emas paling banyak dihasilkan oleh Pulau Papua. Muatan SBDP KD 3.2 masih di Bu Pena halaman 93. Pertanyaan yang pertama, tinggi dan rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi. Jawaban di pilihan B. Bunyi. Pertanyaan nomor 2, tempo cepat dalam lagu menggambarkan suasana. Jawaban di pilihan C. Gembira. Pertanyaan nomor 3, nada menurun menunjukkan suara semakin. Jawaban rendah. Pertanyaan nomor 4, tuliskan tempo lambat dalam sebuah lagu. Jawabannya adagio, largo, dan lento. Pertanyaan yang terakhir di muatan SBDP adalah tuliskan nada terendah dan tertinggi dari not-not angka berikut. Not angkanya ada di buku Bu Pena anak masing-masing, silakan dilihat. Dan jawabannya adalah A. Nada terendahnya Fa, sementara nada tertingginya Do tinggi. Yang B. Nada terendahnya Do, nada tertingginya Si. Muatan PPKN KD 3.2 Bu Pena halaman 94. Pertanyaan yang pertama, menggunakan air untuk kebutuhan merupakan titik-titik manusia. Jawabannya A. Hak. Pertanyaan nomor 2, dalam menggunakan air kita memiliki kewajiban untuk? Jawabannya C. Segera menutup keran air jika telah selesai menggunakan air. Pertanyaan nomor 3, salah satu cara kita menghemat bahan bakar adalah? Jawabannya, menggunakan kendaraan bermotor hanya untuk perjalanan jauh saja, atau tidak menggunakan kendaraan bermotor untuk perjalanan dekat. Pertanyaan nomor 4, tuliskan kewajibanmu dalam menggunakan listrik. Kewajiban kita dalam menggunakan listrik meliputi A. Mematikan peralatan listrik jika tidak digunakan. B. Memadamkan lampu jika ruangan terang oleh cahaya matahari. C. Menggunakan listrik hanya seperlunya. Pertanyaan yang terakhir, mengapa hak dan kewajiban harus seimbang? Jelaskan. Jawabannya, agar kita sama-sama menikmati hasil jerih payah setelah melaksanakan kewajiban dan menikmati haknya. Baiklah anak-anak, itu pembahasan tentang latihan soal dari Bu Pena halaman 94 yang terakhir ini. Nah, setiap video yang Mem kirimkan, silakan anak-anak mendengarkannya dan juga menyimaknya. Sebab soal-soal ulangan subtema Mem ambil dari setiap video yang Mem kirimkan. Kalau misalnya videonya tidak bisa dibuka, anak-anak bisa membacanya di buku Bu Pena langsung. Terima kasih.